harus sesuai firman Tuhan, harus sesuai firman Tuhan, harus sesuai firman Tuhan. Yakin dan percaya kalian semua dalam keadaan yang luar biasa diberkati Tuhan Yesus. Adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah Winter Wonderland. Wah, kakak ada di suatu tempat nih adik-adik yang sedang musim dingin. Dingin sekali di sini. Adik-adik, kakak mau kasih tahu kalian nih, musim apapun dalam hidup kita, mau itu musim panas, musim hujan, baik itu kalian lagi senang, kalian lagi sedih, adik-adik, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita semuanya, adik-adik. Nah, sekarang siapa yang udah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Mana tangannya? Wah, semuanya udah siap ya. Kakak ajak semuanya untuk tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa dulu ya sebelum ibadah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur bisa berkumpul lagi Tuhan. Kami bersyukur bisa ibadah lagi bersama-sama walaupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami duduk manis, duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Kami bisa memuji, membesarkan namanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Semuanya udah siap ibadah ya. Sama-sama bareng sama kakak, kita hitung 1 sampai 3. Kita memulai ibadahnya. 1, 2, 3. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom Kak Kartini, shalom adik-adik. Siapa yang hari ini bersuka cita katakan haleluya. Yuk kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau berikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Sekali lagi ya, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, Gloria. Gloria, muliakan Tuhan.
Adik-adik, kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau tetap menyembah kepada Tuhan Yesus. Mari kita katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari adik-adik yang mau tetap setia, angkat tanganmu dan katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, haleluya, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik angkat suaramu, katakan kepada Yesus, ku mau setia, ku mau setia, ku mau setia, ku mau setia. Yesus, ini doaku, ini rinduku, ini janjiku. Yesus, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersatu hati dan berdoa untuk anak-anak Kids Army for Jesus. Pakailah setiap anak-anak Kids Army for Jesus menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Tuhan, biarlah terjadi penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa dan yang terbesar di Indonesia. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk generasi Yeremia. Generasi Yeremia bangkit. Generasi Yeremia menjadi generasi yang berani berkata tidak terhadap dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baiklah anak-anak, sekian dulu pelajaran dari Pak Guru ya. Ingat ya, bulan depan Pak Guru akan meminta anak-anak untuk memainkan kembali lagu ini. Tapi kalian harus kembangkan talenta kalian. Bapak mau lihat adik-adik melakukan permainan variasi atas lagu ini ya. Jadi Bobby, Sisi, apakah kalian sudah siap? Siap Pak. Ingat ya, pergunakan waktu kalian baik-baik untuk latihan ya. Kembangkan talenta kalian sebaik mungkin. Oke? Selamat siang anak-anakku. Nah, sesuai dengan info Bapak bulan lalu, coba Bapak mau dengar hasil latihan musik kalian. Dimulai dari Susi dulu, boleh-boleh. Wow. Luar biasa. Amazing kamu Susi. Bapak cuman kasih waktu kamu 1 bulan berlatih. Tetapi kamu menggunakan waktumu dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras sehingga hasilnya luar biasa. Bapak sungguh puas sama kamu. Oleh karena itu, karena kamu sudah bekerja keras mengembangkan talenta kamu Susi, maka Bapak akan kasih kamu nilai 100 buat kamu. Dan nanti minggu depan saat acara tahun baru, Bapak kasih kamu kesempatan untuk perform di depan teman-teman kamu ya. Biar mereka semua bisa melihat hasil usaha kamu yang luar biasa. Terima kasih Pak atas kepercayaannya. Susi senang sekali. Yeay! Sama-sama Susi. Ayo sekarang coba Bapak mau lihat hasil usaha Bobby. Bobby, apakah kamu sudah siap?
Sudah Pak, sudah. Baiklah, ayo mari coba kita dengarkan sama-sama ya. Loh. Kok nggak ada perbedaan dari latihan kita yang terakhir, Bobby? Bapak kan mintanya kamu mengembangkannya dan kamu memberikan variasi atas lagu tersebut. Maaf Pak, Bobby nggak sempet Pak. Nggak sempet bagaimana, Bobby? Selama 1 bulan ini kamu gunakan waktu kamu dengan baik nggak buat latihan? Maaf Pak, pianonya Bobby simpen baik-baik Pak. Bobby takut rusak, jadinya Bobby nggak berani pakai buat latihan deh. Bobby, tidak mau berusaha untuk mengembangkan sesuatu yang sudah dipercayakan adalah tidak baik loh, Bobby. Tuhan mengingatkan kita semua untuk mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan dan percayakan kepada kita. Gini deh, Bapak punya satu cerita. Kamu mau denger nggak, Bobby? Mau Pak, Bobby mau denger. Baik, Bobby. Susi duduk yang manis ya. Bapak mau cerita. Pada suatu hari, ada seorang bapak yang berpergian ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta. Yang seorang lagi diberikan 2 dan seorang lainnya diberikan 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu dia berangkat pergi. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Dia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta lagi. Wah, hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan dia juga berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, dia pergi untuk menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang itu. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta lagi. Lalu kata Tuhan kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikanmu tanggung jawab yang besar dalam hal besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Wah, sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu kepadanya. Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Lalu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaanmu Tuhan. Tuhan itu menjawab, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya pada waktu aku kembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berilah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi.
Nah Bobby, sekarang Bobby mengerti kan bahwa Tuhan menginginkan setiap dari kita untuk mempergunakan talenta sebaik mungkin dan berusaha untuk mengembangkannya. Tuhan telah mempercayakan talenta yang luar biasa kepada Susi dan Bobby untuk bisa bermain musik. Tetapi semua itu tergantung Bobby dan Susi apakah mau mengusahakan talenta itu dan menggandakannya. Seperti hamba yang bekerja keras dan mendapatkan laba. Wah Pak Guru, berarti jika aku tidak berusaha untuk latihan, aku sama seperti hamba yang tidak berguna ya? Betul Bobby, itu sama saja seperti Bobby menyembunyikan talenta itu di dalam tanah sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Iya maaf Pak Guru, mulai sekarang Bobby mau belajar untuk melatih kemampuan musik Bobby Pak. Bobby janji deh, bulan depan Bobby pasti bisa bermain lebih baik lagi. Good job Bobby, Bapak senang Bobby mau berjanji untuk berubah ya. Oke? Jadi, apakah Bobby juga boleh ikutan performance saat acara tahun baru Pak? Kayak Susi. Bobby, Bapak mau lihat dulu deh kesungguhan dan usaha Bobby. Nanti jika bulan depan Bobby sudah bisa menunjukkan hasil yang baik, Pak Guru pasti akan kasih kesempatan buat Bobby untuk tampil di acara-acara selanjutnya. Oke, Pak Guru janji deh. Shalom adik-adik. Wah, siapa nih yang mau jadi seperti Bobby? Jangan ya adik-adik. Hari ini kita sudah belajar satu pelajaran penting, yaitu kita harus bekerja keras mengusahakan untuk apa yang telah dipercayakan kepada kita. Setiap kita memiliki talenta yang berbeda-beda yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bisa itu bakat kita, bisa itu keahlian kita, maupun kemampuan kita lainnya. Ingat ya adik-adik, apapun talenta itu kita harus belajar mengusahakan untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga bisa digunakan untuk memberkati banyak orang dan memuliakan Bapa di surga. Seperti ayat hafalan kita hari ini, sama-sama kita belajar ya. Di 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kakak ulang sekali lagi ya adik-adik. Yuk kita hafalin sama-sama ya. Di 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yes, amin. Yuk sama-sama adik-adik kita tutup mata kita dan kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, untuk waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk bisa belajar bahwa setiap talenta yang Tuhan berikan bagi kami, setiap kemampuan apapun itu, biarkan kami boleh belajar untuk bekerja keras dan mengusahakan untuk lebih baik ya Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat buat banyak orang dan juga boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan menjadi anak-anak yang bukan hanya dengar-dengaran tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang kembali pertemukan kami minggu depan di Kids Zoom dan ibadah online lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami cinta Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan, kami minta sekarang kita angkat tangan kita untuk siap terima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa serta damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita, menjagai kita dimanapun kita berada mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua anak-anak Tuhan Yesus katakan amin. Yeay, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang talenta. Nah, hari ini kakak mau buat kreativitas, yaitu talents jar. Nah, kira-kira gimana cara membuatnya ya? Yuk simak sama-sama ya adik-adik. Nah, adik-adik, di sini kakak sudah menyiapkan bahan-bahannya. Nah, di sini ada toples. Nah, kalau misalnya adik-adik punya toples bekas, jangan dibuang, bisa kita gunakan untuk buat kreativitas. Jadi ada toples, kemudian di sini kakak sudah menyiapkan lem kertas dan juga ada gunting. Dan juga yang paling penting di sini ada kertas HVS warna putih dan juga ada kertas origami warna pink.
Kemudian di sini kakak ada beberapa spidol juga yang sudah kakak siapkan. Adik-adik, untuk langkah yang pertama kakak akan ambil kertas HVS warna putih ini, kemudian kakak akan lipat dua ya. Usahakan melipatnya rata dan rapi ya, seperti ini adik-adik ya. Nah, kertas ini kakak akan langsung gunting. Nah, setelah kakak gunting menjadi bagi dua, di sini kakak akan ukur sekali lagi ya kertasnya sesuai dengan ukuran toples ya. Kakak akan ukur sesuai batas toples ini ya adik-adik ya, di sini saja. Nanti kalau misalnya kalian mau kertasnya digunting sesuai ukuran toples kalian masing-masing, bisa ya adik-adik ya. Di sini ya batasnya. Kemudian kertas ini akan kakak lipat ya sesuai dengan batasan yang sudah kakak gunting tadi. Kemudian kakak akan gunting sekali lagi. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kertas yang ini bisa kalian taruh dulu di sebelah. Kakak taruh di sebelah ya adik-adik. Kemudian ini kakak akan pakai kembali ya untuk membuat pola rumput ya adik-adik ya. Kakak lipat dua, kemudian kakak ambil gunting, kakak akan gunting bentuknya pola rumput ya adik-adik ya. Kakak akan langsung mewarnai pola rumput ini dengan warna coklat dan hijau. Nah adik-adik, kakak akan lem pola rumput ini ke kertas HVS putih ini ya. Nah adik-adik, langkah yang kedua di sini kakak akan tulis yaitu My Talents ya dengan spidol warna ungu. Nah selanjutnya adik-adik, kakak ambil kertas warna pink ini untuk kakak buat pola bulat ya adik-adik ya. Jadi seperti ini adik-adik ya. Kemudian kakak gunting. Kemudian di sini kakak akan tulis talenta-talenta yang kakak miliki. Kalian juga bisa tulis di pola ini talenta-talenta yang kalian miliki. Kemudian kakak akan lem ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kakak akan ambil toples yang tadi, lalu kakak akan masukkan kertas ini yang sudah tadi kakak buat ya di dalam toples ke sini. Nah adik-adik, jadi seperti ini ya kira-kira ya toples talentanya. Nah di sini kalian juga bisa isi permen atau mungkin makanan ringan lainnya adik-adik ya. Jadi berguna kan? Kiranya adik-adik semua yang ada di rumah diberkati melalui kreativitas hari ini. Terima kasih adik-adik. Shalom adik-adik semuanya. Teruslah rajin berdoa ya setiap saat, karena doa orang benar besar kuasanya. Trust you.
yang baru semuanya. Selamat memasuki tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Biarlah kita semakin cinta dan sayang sama Tuhan Yesus di tahun yang baru ya adik-adik. Yuk sama-sama kita ikuti ibadah Kids Zoom dan ibadah online di awal tahun 2022 pada tanggal 2 Januari dengan tema Happy New Year. Sampai jumpa.